Baik, sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebentar ya, membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi sebanyak 3 kali dan mencoba kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Masalah hidup atau bagaimana cerita pelan-pelan? Kenapa Ibu lebih senang tertarik saya membahas penyelesaian masalah hidup ketimbang perang badan? Karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kan kalau perang badan udah tiap hari ya. Nah, berarti apa yang disimpulkan? Ternyata orang itu akan tertarik kepada sesuatu yang dia jalani sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu seorang dokter, pasti dia akan lebih tertarik dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu anatomi dan sebagainya. Jadi setiap orang dalam kehidupannya pasti akan fokus kepada apa yang dia inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Mohon maaf, semua yang kami di sini punya masalah? Punya. Setuju ya? Kira-kira Bapak Ibu ketika punya masalah itu fokus dengan masalahnya sendiri atau fokus dengan masalah orang lain? Nah, semua kita jangan masalah sendiri ya. Nah, iya, ngapain fokus dengan orang lain? Berarti kesimpulannya apa? Ayo kita bahas bagaimana ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu ujian atau permasalahan dengan pengalaman hidup, dengan teori yang dipelajari agar bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan. Tolong dijawab dengan jujur ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Loh, kamu main kan? Sekedar nanya aja. Menurut pegadaian, mengatasi ya. Bapak Ibu, ini kita akan diskusi seperti ini sampai selesai. Supaya apa? Supaya apa yang nanti disampaikan Bapak Ibu mendapatkan poin supaya bisa dijalani kan gitu kan? Karena dasarnya semua orang itu pasti ingin menyelesaikan masalah. Setuju ya? Nah, cuma Bapak Ibu harus mengerti dalam setiap permasalahan itu yang pertama harus Bapak Ibu sadari, kita tidak diberi kuasa untuk bisa menentukan kapan masalah itu selesai. Setuju? Iya. Tugas kita kan cuma ikhtiar. Kita hanya berikhtiar, tapi kapan masalah itu selesai kita tidak bisa menentukan. Betul? Yang kedua, ternyata diterima tidak diterima, semua orang yang hadir di sini termasuk saya tidak bisa menolak masalah. Silakan Bapak Ibu renungkan. Saya Bapak Ibu dari rumah mau ke kantor ya. Tiba-tiba ban mobil kempes, bisa ditolak? Tidak ada yang bisa menolak ujian atau permasalahan. Kalau tidak bisa ditolak, hanya pilihannya apa? Menerima. Diterima. Berarti menerima masalah itu mudah atau sulit? Mudah. Harusnya mudah. Mudah aja. Saya ulang. Setuju atau tidak bahwa semua orang yang hadir di sini termasuk saya tidak bisa menolak namanya kejadian? Rencana, planning, target, iya. Tapi untuk menolak kejadian itu tidak ada yang sanggup. Setuju atau tidak? Setuju. Tiba-tiba besok Allah buat Bapak Ibu sakit, bisa ditolak? Nah, kalau tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Menerima. Nah, menerima kan? Berarti menerima itu logikanya mudah atau sulit? Mudah. Nah, makanya mudah. Contoh, ibu tiba-tiba diomongin teman, diterima atau emosi? Terima.
Misalnya suami ibu menjengkelkan, masalah atau bukan? Kalau ibu bisa menerima, coba soal lagi. Oh istilahnya, oh itu ya pokoknya kalau pasangan kita menjengkelkan, secara umum masalah atau bukan? Kalau bisa menerima, bukan masalah. Berarti yang jadi masalah itu pasangannya atau karena kita tidak bisa menerima? Berarti salah siapa orang berpasangan? Coba, pokoknya demikian. Ini kan dari logika sederhana ini. Kadang-kadang kan orang tidak menyadarinya. Kenyataannya suka tidak suka semua orang. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolak. Kalau memang tidak bisa menolak, pilihannya cuma dua: menerima dengan ikhlas, atau menerima dengan tidak ikhlas. Meskipun ujung-ujungnya tetap harus menerima. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau begitu, kalau sama-sama tidak bisa ditolak, lebih baik menerima dengan ikhlas atau tidak ikhlas? Baik, ikhlas itu mudah atau sulit? Jadi sebenarnya mau gimana ya? Baik, kenapa saya mau cerita ini sebentar? Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham dulu, ya. Saya tidak nanti lagi. Kenapa kok jadi nggak nyambung hidup saya? Jadi awalnya saya memahami hidup itu karena terjadi dari cerita 2005 saya punya perusahaan dulu di Jakarta, ya. 2005 meningkat, 2006 meningkat, 2007 pertengahan perusahaan saya mulai collab, akhirnya saya bangkrut total. Nah ini awalnya, perusahaan saya bangkrut total, saya meninggalkan 3 masalah besar dalam hidup saya. 1, saya punya utang 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Masya Allah. Lalu yang kedua, istri saya dan saya akan bercerai. Nah yang ketiga ini sebenarnya yang membuat saya makin terpuruk, Pak. Saya akan dipenjara kasus pajak perusahaan. Yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan 5 tahun kurungan penjara. Jadi di Januari 2008 awal, saya harus menyelesaikan 3 masalah besar ini. Saya tanya nih Bapak Ibu, mau diterima tidak diterima? Berarti tetap saya menjalaninya. Iya. Betul ya? Tinggal menjalaninya, silahkan memilih. Nah ini yang akan saya kupas. Saya bingung, saya pusing. Ilmu kuliah sudah nggak nyambung dengan masalah saya. Karena dulu di kuliah nggak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah berat. Nah, atau bagaimana supaya tidak bercerai, itu juga kan? Atau bagaimana supaya tidak dipenjara, itu juga kan? Akhirnya saya bingung, saya stres. Nah alhamdulillah, tapi ada satu pertanyaan dalam pikiran saya waktu itu. Saya itu bilang, Allah itu kan memberi namanya petunjuk Al-Quran, betul? Petunjuk Al-Quran ini tujuannya apa Bapak Ibu kalau menurut Bukan. sebagai petunjuk. Petunjuk itu apa Bapak Ibu? Petunjuk itu? Guidance. Ya, betul itu definisi cara mengerjakan permasalahan. Berarti semua permasalahan harusnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada. Nah, kalau memang ada, berarti kan setiap masalah harusnya dengan petunjuk Al-Quran. Harusnya mudah terselesaikan atau sulit terselesaikan? Harusnya mudah. Tapi kenapa saya baca Quran, saya bolak-balikan Al-Quran, Pak? Tapi saya masih bingung dalam cara mempraktekkan apa yang harus dilakukan. Ini jadi pertanyaan saya. Orang selama ini ngaji, orang selama ini baca Quran, tapi mohon maaf, ketika punya masalah sudah terang atau masih pusing? Pusing. Terus fungsinya Bapak yang baca Quran selama ini apa? Belum ada. Padahal yang namanya petunjuk itu adalah membimbing. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Mohon maaf, orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengerti cara menyelesaikan masalah. Padahal di Al-Quran ada nggak langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Ada. Terus kenapa kalau memang ada, Bapak Ibu ketika punya masalah masih pusing, masih bingung, bahkan masih tidak mengerti? Berarti selama ini apa yang Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran, kalau memang itu tidak membuat Bapak Ibu semakin paham bagaimana menyelesaikan masalahnya? Nah,
ini pasti ada yang salah, bukan Al-Quran. Tapi kenapa saya baca Al-Quran, saya tidak bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran yang saya baca dengan masalah hidup saya. Kan itu harusnya. Maaf, ya Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan masalah keluarga? Ya. Menyelesaikan masalah utang? Oke, kalau gitu kita buka dulu Qurannya, surat 16 ayat 89. Mari kita mulai baca Al-Quran. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Di dalam Al-Quran itu ternyata Al-Quran menjelaskan apapun yang Bapak Ibu inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Baik, kita buktikan ya Al-Quran ya, silakan. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Terus, Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. terus. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Berarti semua petunjuk hidup ketika kita diuji, ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Kalau ada, berarti nanti Bapak Ibu pas diuji oleh Allah, kan kita disuruh wajib ikhtiar oleh Dia. Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya mengikuti petunjuk Al-Quran atau mikir sendiri? Bapak Ibu selama ini ikhtiar, biasanya tujuannya ikhtiar itu mengikuti petunjuk Al-Quran atau berpikir sendiri? Nah terus petunjuk Al-Qurannya untuk apa? Nah itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Januari 2008 saya yakin Al-Quran itu petunjuk, tapi kenapa ketika saya diuji, rata-rata orang diuji malah tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi malah berpikir sendiri. Padahal dulu Bapak Ibu waktu sekolah, kalau dapat ujian dari guru, teorinya dulu baru ujian, atau ujian dulu baru teori? Kenapa Bapak Ibu belajar teorinya dulu? Saat ujian Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan teori. Sekarang saya tanya, Allah memberikan ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Teorinya dulu harusnya. Allah ngasih ujian hidup, teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Ujian hidup dulu. Lalu terus Bapak Ibu mengerjakan ujian dari Allah berdasarkan apa? Iya, berarti teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Ujian sekolah saja teorinya dulu. Biar apa? Saat nanti diuji, Bapak Ibu mengerjakan ujian sesuai teori kan? Kira-kira lulus atau tidak lulus? Lulus sesuai teori. Sekarang Allah ngasih ujian hidup. Kira-kira ujian hidup dulu atau teori dulu? Harusnya sebelum Bapak Ibu lahir Al-Quran sudah ada sebelum. Berarti teori dulu atau ujian hidup dulu? Biar apa? Biar saat diuji Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan teori Al-Quran. Kalau begitu harusnya lulus atau tidak lulus? Nah terus kenapa orang selama ini masih pusing ketika menghadapi masalah hidup? Berarti pasti tidak mengikuti teori. Nah itu pertanyaan saya waktu itu. Saya punya masalah utang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Waktu itu saya yakin di dalam Al-Quran itu pasti ada teorinya. Cuma saya nggak mengerti bagaimana cara prakteknya. Ternyata kesalahan saya cuma satu.
Ternyata belajar apapun, Bapak Ibu jadi mahasiswa pun harus ada gurunya. Jadi kesalahan saya apa Bapak Ibu? Enggak ada guru. Tidak ada guru waktu itu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya belajar sendiri, nggak ada gurunya. Makanya akhirnya meskipun saya baca bolak-balik, saya tetap nggak paham, saya tidak mengerti. Nah, akhirnya doa saya ubah. Ya Allah, tolong ya Allah, saya bilang pertemukan dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran dalam menjalani masalah hidup saya. Singkat cerita, saya ketemu guru saya, Pak. Saya diajari cara prakteknya yang nanti saya sharing. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi bercerai. Insya Allah. Dan saya tidak jadi di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara saya pintar atau gara-gara saya mengikuti petunjuk? Tunjuk. Ya, menurut saya kan dari cara mengikuti petunjuk. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang pintar itu yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Jadi silakan Bapak Ibu belajar, silakan Bapak Ibu mengaji, tapi nanti saat diuji oleh Allah, maka di situ Allah akan melihat apakah Bapak Ibu mengikuti petunjuk atau tidak. Dan Allah sudah menjelaskan. Di mana ayatnya? Surat 20, surat Toha, ayat 123, 124. Allah sudah menjelaskan. Surat 20 Toha ayat 123 dan 124. Jadi ayo sekarang kita samakan petunjuk dengan hidup yang selama ini kita jalani. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus, Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. terus Jika datang kepadamu petunjuk dariku, sudah datang atau belum petunjuknya? Sudah. Sudah, ini kita baca Al-Quran. Ya, sudah ya. Terus kata Allah, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, barang siapa mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. berarti ini dijamin atau tidak sama Allah? Berarti hidupnya bahagia atau menderita? Berarti orang bahagia itu karena banyak uang atau karena mengikuti petunjuk? Nah, Bapak Ibu pilih, tidak punya uang tapi bahagia atau banyak uang tidak bahagia? Uang dan bahagia. Paham ya? Makanya jadi karena kuncinya ini bukan tentang masalah yang dihadapi. Ini tentang pilihan kita apakah kita mengikuti petunjuk atau tidak. Terus kata Allah gini, bagi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk 124-nya, Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mengikuti petunjuk, apa kata Allah? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini sudah aturannya Bapak Ibu. Kalau mengikuti petunjuk Bapak Ibu akan selamat, masalah akan mudah selesai. Kalau tidak mengikuti petunjuk akan celaka, akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini aturan di dunianya. Seperti Bapak Ibu kalau gula itu manis, garam itu asin. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu ikhtiar tidak mengikuti petunjuk. Ya jelas ini saya kunci dulu ya. Berarti apapun ujian yang kita hadapi, ada nggak petunjuknya dalam Al-Quran? Kalau ada, berarti harusnya nanti Bapak Ibu ikhtiar. Itu tuh masih mikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran? Nah, terus Bapak Ibu pusing-pusing soal ini kenapa? Nah, padahal ada atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa orang selama ini ngaji, tapi ketika punya masalah masih pusing, masih bingung? Berarti petunjuk yang dipelajari belum nyambung sama masalah yang dihadapi. Masa dulir, rawon. Nah, betul. Oke, sekarang saya akan ceritakan. Terus langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan kalau memang Bapak Ibu mau mulai mengikuti petunjuk Allah. Jadi waktu 2,5 bulan selesai itu Pak, saya pun bingung karena saya cuma fokus bagaimana mengikuti petunjuk-petunjuk saja. Baik, tadi kita sudah setuju semua ya bahwa semua masalah itu tidak bisa ditolak. Berarti tugas kita mengerjakan atau masih bingung
dengan masalah yang dihadapi. Kalau bingung itu berarti mengerjakannya nggak sesuai petunjuk. Kalau tidak ingin bingung, berarti kita harus belajar bagaimana kita mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi waktu saya bertemu guru saya itu kan aja, Mas Oka itu punya utang berapa? Saya bilang utang saya 2,5 miliar. Aset masih ada nggak? Saya bilang aset saya habis, ruko, tanah dijual, kendaraan rumahnya habis semua. Terus sekarang apa yang dilakukan? Saya sekarang sudah tanda kutip menurut saya waktu Pak, saya mentok, saya bingung, saya harus melakukan apa. Nah, lalu ingat ya, ini guru saya tuh kasih pemahaman yang saya tadi bilang, paham. Ternyata masalah saya itu akhirnya jadi ilmu yang saya pelajari di kuliah itu tuh hilang gara-gara ini. Jadi gini, udah gini aja Mas Oke tolong jawab dengan sederhana saja. Apa poinnya? Mas Oke hutang 2,5 miliar. Saya, guru saya namanya Kiai Anomo. Saya hutang 5 juta. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Mas Oke, hutang 2,5 miliar dan hutang 5 juta, lebih cepat mana yang masuk secara umum? 5 juta. Kenapa Bapak Ibu bilang yang 5 juta? Iya, saya juga bilang gitu. Guru saya bilang salah. Makanya masalah orang itu nggak selesai gara-gara itu. Loh, saya kan makin bingung Pak. Karena kalau saya tanya ke Unggul, ya mau Unggul, hutang 2,5 miliar dan hutang 5 juta, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira mana yang lebih cerdas? 5 juta juga salah ternyata. Oke, salahnya di mana? Silakan bantah Bapak Ibu. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cerdas? Ya, Kenapa bilang yang 5 juta? Nah ini Pak, mulai terbuka. Ternyata mau sebesar apapun masalah, sekecil apapun masalah, itu tidak akan menjadi masalah kalau Allah menolong. Tapi sekecil apapun masalah kalau Bapak Ibu tidak ditolong Allah, maka itu akan menjadi masalah. Surat 3 ayat 160. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Allah yang menolong. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu sekalian, maka siapa yang bisa menolong setelah itu? Ini maksudnya semua permasalahan ternyata akan terselesaikan dengan kemampuan kita atau dengan pertolongan Allah. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Enggak bisa. Berarti saya tanya, berarti selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Harusnya Selama ini untuk menyelesaikan masalah. Loh, kalau Allah nggak nolong, berarti pertanyaannya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar itu niatnya salah atau benar? Makanya masalahnya akhirnya nggak selesai. Karena dari awal Bapak Ibu niatnya ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah. Padahal masalah bisa selesai kalau Allah memberikan pertolongan. Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jujur, Bapak Ibu kalau sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Kalau Allah nggak nolong, kenapa niatnya supaya sembuh bukan supaya ditolong Allah? Salah. Iya. Salahnya dari kapan Bapak Ibu? Nah, akhirnya dari pemahaman yang guru saya tanamkan, saya sadar. Ternyata kenapa setahun lebih masalah saya nggak selesai-selesai? Dari awal saya salah niat. Karena secara umum
manusia ketika ikhtiar pasti niatnya hanya untuk menyelesaikan masalah. Ternyata itu salah. Harusnya niat Bapak Ibu ikhtiar itu supaya Allah menolong. Supaya apa? Supaya sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5. Iya karena dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah memohon. Berarti kita itu ikhtiar disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong. Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Makanya akhirnya nggak nyambung. Apa yang menurut petunjuk Allah dengan apa yang kita lakukan nggak sama. Akhirnya Allah sudah bilang mereka akan menjalani kehidupan yang sempit karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi orang bermasalah itu salah ujiannya atau salah sendiri? Salah sendiri. Dikasih petunjuk malah tidak mengikuti. Kira-kira petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Permudah. Bapak itu senang yang mudah atau yang sulit? Mudah. Berarti ketika punya masalah harusnya mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Tunjuk. Kenyataannya? Mikir. Yang mana? Nah, baru sekarang kita mulai ya. Terus saya tanya juga ke guru saya. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Guru? Supaya ini masalah bisa selesai secepatnya. Karena kalau 3 bulan tidak diselesaikan, saya udah masuk kurungan Pak langsung. Penjara. Ya, masuk penjara langsung. Baik kata guru saya. Berarti sekarang kita harus cari dalam Al-Quran yang intinya Allah itu berjanji akan menolong kita. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ayatnya, jangan praktekkan. Gitu ya Bapak. Baik, segera cari Al-Quran. Al-Quran ada 6.666 ayat. Ternyata ayatnya ada satu, di mana? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu sudah sering dengar ayat ini? Sering ya? Baik. Tapi apakah dipraktekkan atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya praktek ayat ini. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, di ayat ini Allah janji apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat ini Allah berjanji apa? Akan menolong. Menolong. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Ya, baca itu. Ayo hati-hati, gimana ayatnya? Apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, Untuk semua orang atau tidak semua orang? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu biasanya yakin atau mikir? Bapak Ibu ketika dikasih masalah biasanya yakin atau mikir? Mikir. Bapak itu orang beriman bukan? Kalau orang beriman itu biasanya yakin atau mikir? Yakin. Bapak itu ketika dikasih masalah? Mikir. Gak cocok. Salah. Ayo. Saya dari situ diem Pak. Saya nggak dengar. Ya, saya iya. Salah. Ya kan? Memang logika berpikir kita dari rumah sekarang. Padahal di sini Allah manggil wahai orang-orang yang yakin apa Pak? Yakin apa? Yakin Allah akan menolong. Allah pasti menguji. Allah pun pasti menolong. Kira-kira kalau begitu masalahnya apa? Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu ketika diuji pasti ditolong Allah. Kalau memang tahu, kalau gitu masalahnya apa? Kurang yakin. Enggak, Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Loh, padahal Allah janji kan? Bayangkan Allah janji kepada kita, kita tidak yakin. Coba, dan itu Bapak Ibu tidak sadari semua. Nah, padahal Allah berjanji, mohon maaf ya, kalau Allah janji pasti ditepati ya? Pasti. Kalau suami bayangkan Allah janji akan menolong
tidak menunjukkan kepada Allah kita tuh orang yang yakin. Padahal maaf, kalau saya tanya, Bapak itu yakin nggak sama Allah? Yakin. Nah kalau yakin kamu masih bingung? Iya, katakan enggak. Oh. Ayo, perhatikan. Berarti sebenarnya yang Allah perlukan kan bukan kemampuan kita. Yang Allah perlukan adalah sikap kita ketika kita menjalani ujian dari Allah. Dan orang sering gagal di sini. Saya mikir, iya Bang Budi ya. Coba silakan masuk. Sekarang saya tanya masuk. Ini logikanya, nggak usah pakai ayat ya. Kira-kira Allah itu akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ini ditolong. Tapi ngeluh. Nah ini gimana? Ini kan gak kamu. Paham ini Bapak Ibu kenapa masalah kita dirubut kamu lakukan dan selesai? Ternyata masalah kita tidak selesai itu secara tidak sadar dari sikap kita di dalam menjalani kejadian. Padahal mau mengeluh, mau bersyukur pun Bapak Ibu tidak ada pilihan harus menjalani masalah ini. Mau terima, mau tidak, Bapak Ibu tetap harus menjalani masalah. Berarti langkah yang pertama menurut petunjuk Pak, kalau ada masalah berarti Bapak Ibu harus apa? Bersyukur. Bersyukur itu maksudnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami marah-marah maksudnya apa? Alhamdulillah la kulli hal. Istri cerewet ngomongnya apa? Kalau ingin ditolong, Alhamdulillah. ayo boleh paham Bapak Ibu kenapa masalah kita nggak selesai? Karena kalau saya perhatikan Jawa yang curhat Pak, itu kan dia cerita tentang masalahnya. Saya perhatikan sikapnya memang tidak menunjukkan ingin ditolong. Dan dia nggak sadar bahwa selama ini dengan sikap dia mengeluh, nggak ikhlas, nggak menerima, itu malah menjauhkan dari pertolongan Allah. Dan mohon maaf ya, merubah sikap itu takdir atau pilihan? Pilihan. Pilihan ya. Bapak bersyukur boleh, mengeluh boleh. Tapi resikonya ketika bersyukur Allah azab, ketika bersyukur Allah tambah nikmat, ketika mengeluh Bapak Ibu diazab oleh Allah. Kan ceritanya. Jadi mengeluh itu manusiawi atau diazab? Manusiawi. 14 ayat 7 silakan. Oh iya. Surat 15 Ibrahim ayat 7. Ayo Pak, kita kupas Al-Qurannya saya. Bapak Ibu bertahun-tahun mengaji, aku masih bingung menghadapi masalah ini dan yang lain. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Siapa yang janji Bapak ini? Pokoknya apapun yang terjadi kalau Bapak Ibu ucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan tambah nikmat. Terus Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, tidak bersyukur, maka pasti azabku sangat berat. ayo. Berarti bersyukur itu kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ada pilihannya. Ada. Enggak, kalau ingin bahagia, berarti harusnya bersyukur atau mengeluh. Berarti apapun yang terjadi dengan hidup kita, harusnya Bapak Ibu kalau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Enggak punya uang, Alhamdulillah. suami pensiun, Alhamdulillah. istri ngabisin uang. Alhamdulillah. Ayo silakan pokoknya berarti langkah yang pertama apa? Bersyukur. Ketika nanti Bapak Ibu diuji, meskipun Bapak Ibu nggak tahu bagaimana solusinya, langkah yang pertama alhamdulillah. Karena menurut itu kamu begini. Ya, dan mohon maaf ya Bu. Masalah sebesar apapun, kalau dibanding nikmat Allah, tetap lebih besar yang mana? Oke, saya buktikan sedikit ya, saya buktikan. Saya punya hutang 2,5 miliar misalnya. Kata Allah, baik, 2,5 miliar lunas. Tapi kita nggak bisa ngebit, mau nggak? Berarti ngebit sama 2,5 miliar lebih tinggi mana? Gede. Ibu pernah bersyukur bisa ngedip-ngedip? Bayangkan, sebesar apapun masalah, ternyata tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah kita. Makanya Allah benci orang yang kan nggak tahu diri. Suami ibu marah-marah, tapi ibu dikasih nikmat sehat.
Ibu bersyukur ada emosi balik. Emosi. Pengakuan semua. Ya, ini cuma saya kasih gambaran karena banyak orang yang hidup tuh nggak menyadari tentang nikmat-nikmat Allah. Iya, Yang iya. dia pikir cuma masalahnya. Loh kan Iya. masalah wajah itu sudah pasti ditolong. Iya, Untuk iya. siapa? Orang-orang yang beriman. Yang kedua untuk siapa Bapak Ibu? Nah, coba Allah kasih contoh kita. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Salat dan sabar. Wahai orang-orang yang beriman, Satu kan beriman, terus mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar yang dan kedua sabar, yang ketiga. Nah, pertanyaannya simpel. Kalau Allah sudah ngasih tahu, kalau kamu ingin ditolong, perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu sudah beriman dengan benar, sudah sabar dengan benar, sudah sholat dengan benar, pasti ditolong. Dan kalau pasti ditolong, terus yang Bapak Ibu khawatirkan itu apa? Kapan? Syaratnya yang ditolong tuh kapan atau sabar? Bapak Ibu nanya kapan, sabar atau tidak? Nah, berarti ditolong nggak? Ya, jadi salah siapa? Coba ya. Allah ngasih syarat. Kalau kita sudah memenuhi syarat, otomatis ditolong atau perlu ditanya lagi? Otomatis Bu. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu perlu ditolong-tolong, cek aja 3 ini, imannya, sabarnya, atau sholatnya. Nah, saya ditanya oleh guru saya, maksudnya sudah beriman? Saya bilang saya sudah yakin sama Allah dari dulu. Sudah sabar? Kalau nggak sabar saya bunuh diri dengan masalah saya. Sudah sholat, apalagi sholat tahajud 11, duha 12, rawatib 10, saya jalani Pak. Apa kayak? Coba Bapak Ibu kalau sudah kepepet, ibadah apapun dijalani. Masya Allah. Terus guru saya cuma nanya satu, sudah ditolong? Belum saja. Berarti iman, sabar, sholat saya belum benar, atau ayatnya yang salah? Belum benar dengan sabar. Pasti iman, sabar, sholat saya yang belum benar. Karena kalau sudah benar, pasti Allah nolong. Dari mana saya tahu? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang yakin atau yang khawatir? Yang sabar atau yang emosi? Sabar. Allah pasti akan menolong. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Baik, perhatikan ayat 6-nya kata Allah. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti pasti ditolong Pak? Selama iman kita benar, selama sabar kita benar, selama sholat kita benar, pasti ditolong. Cuma di sini ada koma, kata Allah. Apa komanya? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang yang tidak tahu meskipun Allah berjanji. Ya, siapa orang yang tidak tahu itu? Itu yang pusing-pusing kalau punya masalah. Dia nggak tahu bahwa Allah janji akan menolong masalah. Berarti masalah ditolong atau tidak tergantung siapa? Kita. Masalah kita ditolong tidak ditolong tergantung siapa? Kita. Tergantung diri kita. Apakah kita sudah beriman? Apakah kita sudah sabar? Apakah kita sudah sholat? Berarti Allah tuh menyuruh merubah diri atau merubah keadaan. Merubah diri. Setelah diri kita berubah, Allah memberikan pertolongan. Surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Allah tuh nyuruh kita merubah diri, Pak, bukan merubah masalah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat, keadaan suatu kaum. Berarti yang merubah Allah. Dasarnya apa? Terus Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. nah, berarti kita disuruh merubah diri atau keadaan? Tapi Bapak Ibu seharusnya merubah diri atau keadaan? Jadi Bapak Ibu
dikasih soal ujian, soalnya di rumah. Saya ulang. Bapak Ibu dikasih di sekolah dulu. Pas guru kasih soal ujian, Bapak Ibu kerjakan atau merubah soal? Kerjakan dong, betul? Ketika Allah memberikan ujian hidup, Bapak Ibu rubah ujian hidupnya atau merubah diri Bapak Ibu? Contoh. Bapak Ibu diuji sama pasangan kita meninggalkan. Biasanya Bapak Ibu ingin merubah pasangannya atau merubah diri biar Allah menolong? Pasangan. Coba, makanya nggak beres-beres. Suami tetap begitu, anak tetap begitu, karena ibu ingin merubah soalnya. Dari mana ceritanya ibu merubah soal? Di sekolah aja soal itu diterima, dikerjakan. Nanti yang nilai lulus atau tidak gurunya, kalau lulus baru diganti soalnya, bukan kita yang ganti soalnya. Awas ya, jangan merubah soalnya Bapak Ibu. Karena di sekolah pun Bapak Ibu kan jadi merubah soalnya. Dikasih soal matematika di rumah jadi bahasa Indonesia, gimana kok lulus? Berarti ketika pasangan kita yang menjengkelkan, berarti kita merubah diri biar Allah menolong atau merubah pasangan kita. Kalau kita ada masalah nggak pasangan menjengkelkan? Masalah bagi yang tidak mau berubah. Contoh, anak nakal itu secara umum masalah bukan secara umum. Kalau Bapak Ibu bisa menerima, berarti yang jadi masalah itu anaknya atau diri kitanya? Kenapa tidak mau menerima? Setelah menerima baru Allah merubah anaknya. Makanya Allah bilang Allah yang membolak-balikan hati. Kenapa Bapak Ibu ingin merubah? Jangan bantu Allah yang Bapak Ibu ya. Allah sendiri saja yang merubah. Gak usah Bapak Ibu bantu untuk itu. Loh,